Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi farada 'alaina as-siyam fi syahri Ramadan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله سبحانه وتعالى بالقرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Fathul Iman yang sama-sama dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah. Kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah Allah kita bisa berhadir di masjid yang mulia ini untuk kuliah subuh yang pertama di bulan suci Ramadan. Kemudian salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat, kerabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua disehatkan badan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dimurahkan rezeki dan mudah-mudahan kita semua dimandikan dengan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Tidak terasa kita sampai lagi di bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, dan kita alhamdulillah masih dipanjangkan umur dan disehatkan badan, sehingga terutama ulun bisa lagi duduk di singgasan kerajaan ini. Alhamdulillah. Walaupun umur sudah mendekati 65, tapi bisa aja masih menyupir malam. Alhamdulillah. Dan kita mensyukuri nikmat panjang umur ini sesuai dengan janji kita kepada Allah waktu malam nisfu Sya'ban kemarin. Berjanji kepada Allah panjang umur di dalam berbuat taat ibadah. Yang kita hadir di masjid ini adalah salah satu bukti bahwasanya kita menepati janji kepada Allah, yaitu kita berbuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk janji yang malam nisfu Sya'ban tadi yang kita masih hidup ini adalah janji yang kemarin, tahun kemarin. Nah, janji yang malam nisfu Sya'ban, malam Selasa kemarin itu ada tahun lagi dikabulkan adalah bisa aja tahun ini mati. Cuma orang kena dulu lah, aja biar berdahulu orang kena. Nah, Bapak Ibu rahimahullah, kita bersyukur kepada Allah. Makanya Nabi bersabda, as-shalawatul khamsu
wal jumu'atu ila jumu'ati wa ramadanu ila ramadana mukaffiratun ma bainahuma idza yatanabal kabair. Bermula sholat 5 waktu ya Nabi, dari Jumat ke Jumat berikutnya, dari Ramadan ke Ramadan berikutnya, semua itu mengibaratkan dosa. Arti mengibaratkan itu dosa diampuni Allah dari Ramadan ke Ramadan, dari Ramadan tahun tadi ke Ramadan yang ini dosa diampuni. Syaratnya apa? Tidak mengerjakan dosa besar. Jadi dosa-dosa kecil itu diampuni Allah dengan berkat Ramadan tahun tadi sampai ini. Catatannya tidak jadi antara kabair apabila menjauhi dosa besar. Apabila mengerjakan dosa besar tidak bisa diampuni kecuali dengan taubatan nasuha. Bapak Ibu rahimahumullah, Nabi bersabda lagi, apa dia Nabi? Uqtiyat ummati bi syahri Ramadana khamsa khisalin lam tuqtaha ummatun qablaha. Khuluqu babis saimi adyadu anullah min rihil miski wa tastawdiru lahul malaikatu hatta yuktiru wa tusaffatu bihi waradus syayatin wa la yukhlisuna bihi illa ma kan yukhlisuna bihi wa ghairihi wa yuzilu Allahu kulla hasanin wa yuzilu lahu kulla yawmin jannatah wa yaqulu yusifu ibadi as-saimun ayyuhu anhumul mu'natu wal adha wa yasiruna ilaih wa yaghfiru lahum bi akhiril lail ila ya Rasulullah hiya lailatul qadar qala la walakin al-amila yuwaffa ajru ila qada amalah. Rawahu Ahmad. Jar Nabi, diberikan kepada umatku pada bulan Ramadan 5 perkara. Bulan Ramadan ini tidak pernah diberikan kepada umat yang lainnya sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Kita hanya diberikan 5 umat lain kada. Berkah siapa? Karena berkah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, bau mulut orang yang berpuasa di hadapan Allah lebih wangi daripada minyak wangi kasturi. Minyak wangi kasturinya ini bukan minyak wangi kasturi Madinah, bukan minyak wangi kasturi Thaif, tapi minyak wangi yang ada di surga, namanya minyak wangi kasturi. Mulut orang yang berbau itu lebih wangi daripada itu di sisi Allah. Makanya kita dilarang bersiwak sesudah gelincir matahari, karena gelincir matahari itu parahatan paling bau. Tapi Allah himung pada mencium. Paling-paling kita pada kawan berbandar pacaran, tak usah kebiasaan ini cukup bulan Ramadan. Ini luar biasa. Umat yang lain tidak ada. Yang penting di sisi Allah wangi itu yang penting. Berarti Allah redha pada kita. Yang kedua, orang yang berpuasa semuanya
dimintakan ampun oleh para malaikat hingga berbuka puasa. Mulai imsak tadi, imsak sampai berbuka puasa, malaikat memintakan ampun kepada si anu yang berpuasa hari ini sampai berbuka. Kalau malaikat yang berdoa, yang mendoakan tidak mungkin kada kabur, karena malaikat la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat tidak pernah maksiat kepada Allah dan selalu mentaati perintah Allah. Ini doa kita. Mulai imsak tadi. Apa disebabnya? Harapnya bahagia. Ya Allah, mudahan bahagia As'ari diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat. Ya Allah, mudahan bahagia As'ari kawin lagi. Amin. Ada nama amin aku bisa makbul bulan Ramadan ini. Bagaya dia bulan dan sahih dia bagaya. Coba itu malaikat, maka seluruh malaikat takbirulahumul malaikat. Nah itu alhamdulillah. Yang ketiga, di bulan ini para syaitan zalim dan dibelenggu. Syaitan yang zalim maksudnya dibelenggu, yang semuanya tidak bisa lepas seperti di bulan lain. Kalau di bulan lain syaitan bisa aja lepas, di bulan Ramadan ada kawan lagi yang melepaskan diri, dipasung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di bulan Ramadan ini kemana ada kita bepergian atau berjalan disunyikan, kada merasa takutan. Memang setannya dibelenggu sudah. Kecuali setan manusia kita. Lalu kenapa yang di bulan suci Ramadan masih ada yang pada puasa? Kenapa setannya dibelenggu? Itu bukan setan, itu nafsu yang ada di dalam badan kita. Nafsu kada kawan, tidak ada yang bisa memasuk membelenggu kecuali diri kita sendiri yang memasuk. Kita lawan. Setan tidak lawan. Yang dibiarkannya merajalela mengganggu kita. Kita lawannya kalah benar. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Musuh yang nyata. Yang keempat, setiap hari Allah memperindah surga yang menjadi bagian orang-orang yang berpuasa. Kemudian Allah berfirman, para hambaku yang melakukan puasa hampir menemukan hasil jerih payahnya hingga sampai kepada surga. Hari-hari di bulan Ramadan ini, hanya di bulan Ramadan aja, di bulan lain tidak, Allah memperhiasi surganya, mendekorasi surganya. Surga sudah bagus, diperhiasi lagi oleh Allah. Bidadarinya berhiasi untuk siapa? Untuk orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Nah ini Bapak Ibu rahimahullah untuk kita mengatakan. Jadi yakin saja sudah lamun ada orang berpulang ke rahmatullah di bulan suci Ramadan, kurangnya puasa, bujur-bujur puasa oleh Allah, yakin memasuki surga itu yang dihiasi Allah, yakin. Mudah-mudahan kita mati bulan Ramadan lah, tapi jangan bulan ini. Ya bulan ini Ramadan berbilangan. Nah ini batasannya surga beda sekali. Siapa yang mau katakan? Dasar pada maunya. Padahal sudah jadikan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo jangan bagilah Ramadan yang berarti kita masuk surga berarti.
Guru-guru kita tahun tadi banyak berbulan rahmatullah anum pada kita. Guru Haji Abdul Rahman, Guru Hijau Batahulu anum pada kita. Habib Faisal anum mana pada hulu juga. Guru Suryani pengumuran malam Senin pada hulu juga. Banyak guru-guru. Guru Zainal kena ini. Namun kawan, cuma berdoa itu tadi, bilanya panjang umur ibadah, Allah senang pada. Bilanya panjang umur ibadah, senang pada. Tepati janji itu, insya Allah umur panjang. Karena orang ibadah Allah senang, Allah suka. Yang kelima, orang yang umat Nabi di akhir malam Ramadan Allah memberikan ampunan dosanya habis di akhir Ramadan. Kemudian Rasulullah ditanya orang, ya Rasulullah, yang diampuni itu apakah malam itu malam Lailatul Qadar? Nabi menjawab, bukan ya Nabi, hanya bagi orang yang beramal akan mendapatkan pahala ketika sudah selesai mengerjakannya. Nah ini yakin, bila kita mengerjakan amal baik, yakin dapat pahala. Apalagi di bulan Ramadan, habis dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian daripada itu, lalu amalan-amalan apa supaya banyak tambahan pahala nih. Nah, amalan yang sunat banyak menambah pahalanya. Nah, di antaranya adalah amalan sunat yang menambah pahala, yaitu bersegera berbuka puasa ketika sudah masuk waktu maghrib. Sekarang sampailah berbuka puasa, langsung aja berdoa, langsung minum atau kurma dulu lalu minum. Jangan banyak selamat berbuka puasa. Aku nak sholat maghrib dulu, wirid dulu, sholat sunat. Salah. Karena dapat pahala sunat. Jadi orang yang berdudukan menunggu, bahkan apabila ya alim, ini kanker SD jangan. Selamat berbuka puasa langsung. Itu dapat pahala sunat. Cuma tahun ini bina ada Pak Yores hari ini. Ada tahu kapan kita hari-hari berikutnya. Yang kedua baca doa. Nah, ini kan sudah nyata. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa rizqa alatu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ini sudah baca doa. Yang ketiga adalah sahur walaupun dengan seteguk air. Jangan kada sahur. Kalau Pak aku ada nyaman makan asal ada nyaman koler sahur. Jangan. Walaupun dengan secangkir air atau dengan sebiji kurma asal sahur, itu pahalanya karena sahur. Yang keempat, mengakhirkan sahur. Nah ini lawanan yang tadi, berbuka dipercepat, kalau sahur diakhirkan. Imsak jam 4:07. Imsak jam 4:07. Nah setelah 4 makan bagus, setelah 4 itu ini setengah jam 10 piring bisa. Nah itu paling bagus. Atau minimal jam 3 itu makannya bagus. Jangan makan jam 1, itu bukan sahur, makan malam karena. Nah diakhirkan. Nah jangan juga terlalu dekat dengan imsak. 7 menit dari imsak jam makan karena sampai kalau bina kebun kalanan
Nah, diadakan sahur. Yang kelima, pertama berbuka dengan kurma ganjil. Kurmanya ganjil 1, 3, 5, 7, 9 sampai 101. 101 ganjil doang. Bukan buka mana? Makan mana? Nah, ganjil ya 1, 3. Jangan 2. Ini dianjurkan ganjil supaya tahu. Mohon pada bawah misalnya 2 sedikit barang ganjil. Kedatangan kurma dengan air zam-zam makin air jam-jam. Pun kurma kalau ada orang di sini lah jam-jam bukan kamar dia yang aslinya. Kadang juga air jam-jam air putih. Air putih apa? Nama pengarangnya apa itu? Apa itu? Coba kasih tahu minum banyak di situ. Air putih. Cuma kita dalam air putih seharian sudah puasa diur air. Nah, namun yang awal ada yang tadi hulun, sesuatu yang manis itu punya sunat. Pisang masak ambut atau pisang awal masak manis juga, atau sumangka, atau apa lagi? Anggur larangan dosa dari nomor-nomornya. Mangga garam doang itu semangka tadi atau bisa masak. Nah itu bila ada yang tadi yang manis hukumnya sunnah. Yang kada masak di api yang kada masak di api. Namun pisang selai atau rimpi itu di api. Nah sudah berpangkat yang ada boleh. Memang manis. Nah kemudian memberi jamuan berbuka ini pahalanya luar biasa. Memperoleh iman karena mislu ajri ghairu annahu la yanqusu min ajri syai'an. Siapa yang membukakan puasa pahalanya itu lebih pahalanya itu diberikan kepada yang membukakan dan tidak mengurangi pahala yang berpuasa. Contoh kita mengundang orang 50, yang 50 tadi pahalanya dijulung kepada Haji Asy'ari Sri Muntaka. Dan pahala orang yang 50 ada berkurang. Lalu dia sahabat, ya Rasulullah, kami ini banyak yang miskin, kadang mau undang orang. Ya Nabi, sekalipun dengan sebiji kurma atau dengan segelas air. Kadang-kadang kita membukakan karena 2 kilo kurma dulu ke Masjid Al Iman sama. Antara di Masjid Al Iman ada 2 dus aqua sama. Antara di Masjid Al Iman 2 ember pada bakaran sama. Antara di Masjid Al Iman 100 biji pinggang banyak banget 100 biji. Nah itu sama Bapak Ibu dengan membuka angka. Kalau uyuh-uyuh kita tahu jadi sama. Bisa banyak sore kalau pantai ini kan. Nah itu kemudian ini lagi Isrofnya berapa kali? Nah, setengah 6 Isrof setengah 6 masih bicara lagi.
Nah ini supaya dihindarinya yang makruh di dalam puasa, hindari yang makruh, kada batal tapi makruh. Di antaranya adalah mengunyah sesuatu tanpa ada sedikit pun yang masuk ke perut, seperti mengunyah permen karet, atau kiasannya pagi berodol bersikat gigi, hukumnya makruh. Nah kita nih kulikan ya, lalu bersikat gigi pakai pasta gigi itu makruh karena ada rasa permen, rasa pedas, hukumnya makruh. Tapi kalau biar bersikat gigi kada odol, kada makruh. Atau dengan kayu irong, kada makruh. Nah permen itu memakruhkannya, tapi kada batal. Kecuali dia tabung odolnya, lebih nyamannya itu batal. Yang kedua adalah mencicipi makanan tanpa ada hajat sedikit pun yang masuk ke dalam perut. Nah ini bagi ibu-ibu, bila biar makanan lalu biar mencicipi di ujung jidat itu kata batal. Tidak merasainya masih hambar, tapi boleh hukumnya makruh. Kada usah kita rasai. Bila orang itu memang puasa, kadang asin, kadang hambar, kada usah. Punya kehambaran waktu berbuka, buati, uyah, ya berbalik. Punya keasinan, misalnya dengan sukses, keasinan, buati dua yang berbeda. Kada asin lagi, tapi hayau. Yang ketiga berbekam. Berbekam siang hukumnya makruh, berbekam malam kada makruh. Sama dengan bersuntik, kada batal juga karena di kulit, tapi makruh. Nah namun siang, namun malam kada ada makruhnya. Nah itu diantaranya. Nah kemudian masih ada waktu 10 menit. Yang membatalkan puasa ada dua. Itu bulan biasa. Yang itu lah. Itu nanti. Yang membatalkan puasa ada dua. Pertama yang membatalkan pahala puasa. Yang kedua yang membatalkan puasanya. Yang membatalkan pahala puasa ghibah. Gibah hanya berkurang, jangan lagi kita bulah. Baik guling dan orang yang berarti orang. Yang kedua namimah, jangan juga adu domba, adu wasah dan sebagainya. Yang ketiga al-kadzib, berdusta, jangan juga. Kemudian melihat hal-hal yang haram hilang juga pahala puasa. Makanya urusan makanya. Jadi apabila puasa Ramadan ada usah melihat di habib dan pakaian bina seronok itu ada usah hilang pada puasa, ada usah. Atau jogging ke bundaran hari Minggu ada usah banyak badan baju kantan masa orang muda bajunya kantan. Nah kan sih ya baju purna kenangan didatani itu. Hah? Aku lagi melihat. Nah kemudian nanti apa lagi? Ya itu sudah diantaranya lah. Nah, yang membatalkan puasa ada 8. Berbeda pada jumlah membacanya. Nah ini berbeda yang membatalkan puasa ada 8. Pertama murtad. Sudah tentu murtad ini sudah keluar dari Islamnya kan. Yang kedua bagi ibu-ibu nih haid lipas wiladah. Biar hari ini puasa soalnya perempuan haid batal atau perempuan melahirkan batal.
atau masih ada darah lipas, batal. Laki-laki ada darah itu. Kemudian yang ketiga, gila. Gilanya ini adalah kalau bahasa Indonesia itu penyakit ayam, tahu lah. Kalau bahasa Banjar penyakit gila babi, yang rekok-rekok loh, beriuran. Nah itu dan kita itu datang dengan spontanitas, dan itu biasanya ada keturunan. Mudah kita jangan ada itu, karena tidak itu biasanya kadang-kadang meninggalnya di banyu waktu memancingnya. Nah, karena itu terjabur mati. Nah, lalu sendiri karena di rumah misalnya itu karena walaupun sebentar tetap batal puasa. Kemudian yang ketiga, pingsan dan mabuk seharian. Bila ini satu kali, jadi pingsannya mabuknya kadang-kadang seharian. Mulai pagi sampai sore dan ada siuman-siuman. Nah kemudian tadi yang kelima, ayat keempat, sudahlah keempat. Yang kelima, jima jika dilakukan dengan sengaja di siang hari. Jima di siang hari sengaja. Lamun kada sengaja ada batal. Ulun biar ada sengaja itu. Ada sengaja itu. Maka bayarannya dia bukan sehari. Pertama memerdekakan budak, yang kedua puasa 2 bulan berturut-turut, yang ketiga memberi makan fakir miskin 60 orang, dan tidak boleh memilih. Jadi dulu budak, memang budak berada di sini. Nah, puasa 2 bulan berturut-turut, menunjuk pada Allah, orang Tuhan misalnya 70 sudah 2 bulan berturut-turut, kagian 70 itu siang-siang kumpul juga. Nah, boleh sini memilih yang 60 orang memberi makan fakir miskin. Itu bila sengaja, kalau sengaja ada bapak, salimana, nah berdoa mudah-mudahan kada sengaja. Yang keenam, makan minum dengan sengaja. Yang keenam sudah, yang kelima ya. Yang keenam adalah jawabannya. Nah, memasukkan benda ke dalam tubuh namanya pada makan minum yang benda termasuk biar menguit tadinya. Rongga, telinga, mata, hidung, mulut, dubur, kubur. Nah, dengan busa itu hilang berapa? Hilang berapa busa dalam? Ya, mana sendiri baca. Namun di luar sini ini ada baca. Ada mau hidup di luar sini ada baca. Mentambus itu baca. Nah kemudian yang ketujuh, nah ini penting juga, mengeluarkan sperma tulisannya sini atau air mani dengan sengaja batal. Lamun kada sengaja kada batal. Contoh ABG anak kita nih, kita punya anak laki-laki misalnya umurnya 17 tahun, lalu guling siang, lalu dia bermimpi itu keluar mani, lalu dia berkata takut, ulun tadi bermimpi keluar mani batal dia. Nah kadang kada batal, tapi wajib mandi, mandi batal. Kecuali di karemeng keluar. Yang kedelapan adalah muntah dengan sengaja juga. Muntah dengan sengaja batal juga. Muntah dengan sengaja pun kada sengaja kada batal. Nah di sini jadi terlewati sedikit
dan sempat baca di situ ada ujungnya termasuk makan minum kada sengaja kada batal. Makan minum kada sengaja kada batal. Yang batal itu sengaja biar boleh nanti awal Ramadan boleh ke rumah bila banyak orang bersama di rumah makan sepiring habis jangan bah puasa orang ini tidak bujur pada ingatnya kada batal gue langsung ke kumur teruskan puasanya. Tapi berdoa kepada Allah, ya Allah, mudah besok kada ingat pulang. Nah, yang batalnya kayak apa? Pas dia makan, separuh makan, dia anak puasa langsung dia tanggung di banyak waktunya. Yang tanggung itu nama batalnya. Mudah-mudahan kita dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sehat badan, panjang umur, murah rezeki, dan mudah-mudahan kita tunai puasa Ramadan sebulanan. Amin. Allahumma amin. Dari sini ya, ada tanya jawab, ada jawab. Mudah-mudahan sehat badan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.